Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai materi bab 6 tentang sistem basis data. Selamat menonton. Yang pertama ada organisasi data. Setiap perusahaan membutuhkan komputer untuk memecahkan berbagai masalah yang sama dengan input yang berbeda secara berulang kali. Nah, perusahaan dalam menyimpan data dan jumlah yang besar di sistem informasi berbasis komputernya karena banyak transaksi bisnis yang mereka lakukan. Dengan banyaknya data tersebut tidak akan berguna dalam mengambil keputusan jika tidak ada pengorganisasian yang efektif dan efisien. Maka dari itu, konsep data dipecah menjadi konsep yang lebih kecil sehingga dapat dikombinasikan. Sehingga data awal dalam bentuk terorganisasi dan dapat diakses. Lalu selanjutnya hierarki data. Hierarki data sendiri di sini yang pertama, yang paling bawah ada field data. Dia merupakan unit data terkecil, merupakan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Lalu yang kedua ada record. Record sendiri dia merupakan koleksi dari field data yang saling berhubungan. Lalu yang ketiga ada file, dia merupakan koleksi dari record yang saling berhubungan. Lalu yang keempat ada basis data, dia merupakan sekumpulan data yang berada di bawah kendali software sistem manajemen data. Lalu selanjutnya ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Spreadsheet dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep basis data sederhana. Kolom dalam spreadsheet mencerminkan field data. Judul kolom berisi nama-nama dari field data tersebut. Baris-baris dalam tabel berisi nilai-nilai dari field tersebut. Lalu selanjutnya ada flat files. Dia merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Suatu flat file yang tidak memuat kolom-kolom berulang berisi urutan field data yang konstan yang membutuhkan manajemen data. Nah, kenapa sih tabel harus menjadi flat tabel? Yang pertama, karena komputer membaca field data dari suatu record secara berurutan. Lalu yang kedua, memungkinkan struktur basis data relasional yang dinormalisasi. Lalu selanjutnya ada field kunci. Field kunci merupakan satu field atau kombinasi dari field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Nah, nilai-nilai field yang lebih panjang akan dihindari karena nilai field yang panjang akan memiliki resiko salah ketik dalam menulis nilai field kunci. Beberapa tabel membutuhkan nilai-nilai dari 2 atau lebih dari field untuk dapat secara unik mengidentifikasi masing-masing baris di dalam tabel. Lalu ini ada contoh dari field kunci. Yang ISBN itu sendiri dia merupakan field kunci, dia unik, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada tabel-tabel yang berhubungan. Nah, kedua tabel yang ada di dalam yang sudah saya tampilkan di layar, dia memiliki field yang sama yaitu di field kode. Dan nilai field kode menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang tergabung secara logis. Lalu selanjutnya ada struktur basis data. Nah, struktur basis data dia merupakan cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu manajemen basis data. Nah, struktur basis data ini terdiri dari 3. Yang pertama ada struktur basis data hierarkis, struktur basis data jaringan, struktur basis data relasional. Sedangkan manajemen basis data, perangkat lunak manajemen basis data atau DBMS, dia merupakan perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan antara data dan basis data, dan seluruh uraian field lainnya. Nah, struktur basis data hierarkis, IDS atau Integrated Data Store, dia merupakan sistem basis data pertama yang mengikuti struktur basis data hierarkis. Struktur ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lainnya. Struktur ini awalnya populer karena yang pertama, bekerja dengan baik pada sistem pemrosesan transaksi, memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien. Lalu selanjutnya ada struktur basis data jaringan, dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu. Secara konseptual, setiap record dalam basis data dapat menunjukkan ke semua record lainnya di dalam basis data. Kelemahan dari struktur ini tentang kemungkinan koneksi yang begitu lebar. Lalu selanjutnya ada struktur basis data relasional. Dia merupakan struktur yang paling umum digunakan dalam organisasi bisnis. Dia menggunakan relasi secara implisit, yaitu dapat secara tidak langsung berasal dari data. Selanjutnya konsep basis data.
Konsep basis data dia merupakan integrasi logis record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Dua sasaran utama dari konsep basis data ini, dia meminimalkan pengulangan data, lalu memperoleh independensi data. Independensi data dia merupakan kemampuan untuk perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program aplikasi yang memproses data. Lalu selanjutnya dalam membuat basis data ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan kebutuhan data, lalu menguraikan data tersebut, lalu memasukkan data ke dalam basis data. Nah, dalam menentukan kebutuhan data, dia dapat melakukan dengan dua pendekatan, yaitu berorientasi pada proses, lalu pemodelan perusahaan. Nah, berorientasi pada proses ini, urutan langkahnya: mendefinisikan masalah, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Sedangkan dalam pemodelan perusahaan ini, hal mendasar yang memunculkan pendekatan ini adalah dari kelemahan yang dimiliki oleh pendekatan berorientasi pada proses, yaitu kelemahannya kesulitan dalam mengaitkan data dari masalah bisnis satu ke masalah bisnis lainnya, dapat diatasi dengan menentukan kebutuhan data tersebut lalu disimpan di dalam basis data. Lalu selanjutnya teknik pemodelan data. Di sini menggunakan dua teknik. Yang pertama ada diagram relasi entitas, yang kedua diagram kelas. Diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Sedangkan diagram kelas dia digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Lalu dalam menggunakan basis data, di sini ada formulir, ada laporan, ada query. Formulir dia digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record basis data. Sedangkan laporan dia merupakan data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Sedangkan query dia merupakan suatu permintaan kepada basis data untuk mengambilkan record yang dipilih. Lalu di dalam query ada bahasa query terstruktur atau SQL. Dia merupakan kode yang digunakan di dalam sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Lalu selanjutnya ada personel basis data. Yang pertama ada administrator basis data. Dia merupakan spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Lalu yang kedua ada programmer. Dia memiliki pengalaman dan pelatihan lebih banyak dari programmer lainnya yang dimiliki perusahaan. Dia menuliskan kode untuk memecahkan dan agregasikan data bagi basis data. Lalu yang terakhir ada pengguna akhir. Dia membuat laporan dan formulir, memberikan query pada basis data, dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang mereka butuhkan untuk pengambilan keputusan. Nah, keuntungan dan kerugian dari DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data Relasional. Keuntungannya, 1. Mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, keamanan yang lebih baik. Sedangkan kerugiannya, dia membeli perangkat lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi perangkat keras yang besar, dan mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Nah, kesimpulannya, dalam memahami struktur basis data dimulai dengan memahami peranan yang dimainkan dalam data untuk mengambil keputusan. Perusahaan dapat mulai dengan masalah-masalah yang dihadapi dengan membuat data yang dibutuhkan dari suatu metodologi yang berorientasi pada proses. Data pada umumnya diperoleh kembali melalui laporan dan formulir. Agar para manajer mengakses data lebih cepat, mereka menulis query basis data mereka sendiri. Luasnya data yang terkait dengan bisnis modern menyebabkan terjadinya posisi administrator basis data. Pemahaman ini merupakan hal yang sangat penting bagi pengambilan keputusan yang cerdas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan yang sedikit cepat. Selamat ditunggu video selanjutnya. Terima kasih.